Halo guys, selamat datang kembali di channel Feberta MS. Vaksin AstraZeneca telah dinyatakan haram oleh MUI karena terdapat kandungan zat ataupun enzim tripsin yang berasal dari babi. Nah, di sini saya akan berbincang dengan beberapa rekan saya, baik yang sudah melakukan vaksinasi dan juga yang belum melakukan vaksinasi, untuk berbincang mengenai perihal ini dan juga sekaligus menanyakan bagaimana experience ataupun pengalaman mereka setelah mendapatkan vaksinasi. Jadi, tetap saksikan beberapa cuplikan berikut ini. Satu, pendapat saya tentang vaksin COVID-19 yang dianggap tidak halal karena ada kandungan babinya menurut MUI sehingga diharamkan, dan mengingat bahwa pemerintah Indonesia tidak bisa memilih-milih vaksin dan keadaan mendesak saat ini sangat diperlukan vaksin tersebut, maka MUI pun membolehkan meskipun mereka bilang itu haram. Saya sependapat, jika memang pihak MUI telah melakukan riset dan investigasi yang tepat sehingga dapat mengeluarkan klaim tersebut, karena setelahnya pihak AstraZeneca menolak gagasan tersebut. Mereka bilang bahwa vaksin mereka tidak mengandung babi sama sekali sehingga tidak bisa dikatakan haram. Saya sebagai orang awam tidak tahu apa yang sebenarnya fakta yang ada, tapi dan pemerintah bertanggung jawab penuh atas pengimporan vaksin tersebut dan pendistribusiannya pada masyarakat, karena jumlahnya kan besar. Kalau misalnya memang itu berbahaya vaksinnya dan diterima oleh sejumlah besar penduduk Indonesia, pasti akan ada chaos yang terjadi. Tentu pemerintah tidak mau hal itu terjadi kan. Jadi saya sebagai masyarakat awam ya setuju saja dengan aksi pemerintah mengimpor vaksin tersebut. Ditambah lagi lebih unggul kan vaksin ini daripada vaksin Sinovac yang sudah saya terima sebelumnya, dengan efikasi yang jauh lebih tinggi daripada vaksin Sinovac. Nah, itu dia tanggapan mengenai salah satu vaksin yang dinyatakan oleh MUI mengandung tripsin babi. Dan juga sekarang kita akan menanyakan nih bagaimana pengalaman mereka setelah melakukan vaksin dan juga beberapa paparan mereka tentang gimana sih rasanya divaksin dan juga apa sih efek-efek yang mereka rasakan setelah melakukan vaksinasi. Ini dia cuplikannya. Untuk pengalaman saya sendiri terkait vaksin yang saya dapatkan beberapa waktu yang lalu, sampai sekarang saya tidak merasakan dampak buruk dari vaksin tersebut. Jadi secara medis insya Allah aman. Dan untuk administrasinya sendiri, karena saya itu ASN ya, jadi sudah diuruskan semua oleh kantor dan saya tinggal datang saja ke rumah sakit yang ditentukan untuk mendapatkan vaksin. Saya kurang paham bagaimana administrasinya untuk masyarakat awam yang tidak terdaftar sebagai ASN. Setelah saya melakukan vaksin COVID-19, yang saya rasakan pertama, ya tentunya sakit dan ngilu di lengan, karena itu efek obat. Tapi setelah 30 menit, rasa sakitnya pudar. Dan memang kita dianjurkan oleh para medis untuk tinggal di tempat lokasi selama 30 menit setelah vaksin, agar jika terjadi efek lain, para medis juga bisa langsung melakukan tindakan. Nah, kebanyakan orang juga merasakan ngantuk, termasuk juga saya. Saya ingat sekali ketika setelah vaksin dan juga teman-teman kantor ya, kita berbondong-bondong untuk tidur karena efek vaksin tersebut. Banyak juga orang yang nafsu makannya bertambah, tapi efek itu tidak terjadi di saya. Beberapa orang pasti memiliki efek atau rasa yang berbeda-beda setelah vaksin. Nah, itu dia tadi perbincangan kita dengan beberapa informan ataupun narasumber kita terkait adanya enzim ataupun kandungan dari babi yang ada pada vaksin COVID-19 ya dengan merek AstraZeneca.
Dan juga MUI juga mengeluarkan fatwa bahwasanya vaksin ini dapat digunakan ataupun dilakukan vaksinasi kepada masyarakat luas dikarenakan adanya keadaan darurat yang sangat mendesak, sehingga vaksin ini yang dinyatakan haram tetap dapat dilakukan karena keadaan tersebut. Mungkin itu saja perbincangan kita kali ini dengan beberapa pemaparan dari narasumber ataupun informan kami kali ini yang kita lakukan melalui via WhatsApp. Dan cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Thank you.